Itu firman Tuhan. Sehingga di bagian akhir ini Rasul Paulus mengingatkan dengan jelas. Dia berkata, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Tentunya di sini Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang sehat, bukan dalam keadaan yang penuh dengan gembira, saudara. Tetapi dalam satu keadaan bagaimana Rasul Paulus sendiri dalam satu pengawasan, dalam satu penjara yang diawasi oleh tentara-tentara Roma. Tetapi dia begitu memiliki hati untuk tetap mengingatkan dan memelihara jemaat yang ada di Galatia, yang mana secara fisik Paulus sendiri tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi secara hati Rasul Paulus seperti ada di tengah-tengah jemaat di Galatia itu. Sehingga dia dengan huruf-huruf yang besar menuliskan kepada mereka dengan tangannya sendiri. Entah dengan huruf-huruf besar ini ada seorang penafsir mengatakan mungkin Rasul Paulus saat itu kena penyakit mata dan sebagainya. Saudara, itu bukan menjadi satu bagian yang penting. Bagian yang penting adalah Rasul Paulus memiliki pesan, memiliki satu perintah, memiliki satu ucapan kepada jemaat di Galatia itu untuk benar-benar diperhatikan apa yang dia tuliskan, untuk tidak lepas begitu saja, saudara. Karena hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai jemaat Kristen akan selalu menghadapi tantangan, akan selalu menghadapi bahaya, mungkin akan selalu menghadapi pengacau. Sehingga biarlah mereka itu benar-benar mendapatkan satu pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Sehingga dari situ akhirnya saudara Rasul Paulus mengungkapkan sebetulnya mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah sebetulnya yang memaksa orang-orang itu bersunat. Luar biasa sebetulnya di sini kita diberikan satu ciri karakter daripada bentuk-bentuk kehidupan Farisi itu. Bentuk-bentuk kehidupan Farisi itu hanya ingin menonjolkan diri, seolah-olah bisa memegang jasnya begini, supaya mendapat apa, saudara? Pujian, supaya mendapat apa? Acungan jempol. Luar biasa kamu bisa membawa orang-orang yang sudah di dalam jemaat Galatia itu untuk mengikuti kamu dan mau disunatkan. Bukan untuk Kristus, tetapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu yang diperingatkan Rasul Paulus kepada mereka. Sebetulnya di sini juga saya mendapat peringatan. Jikalau saya dan saudara nanti membawa jiwa ke dalam gereja ini, janganlah saudara hanya mau minta dipuji, saudara. Gua yang bawa ini, itu bukan satu bagian ciri-ciri kekristenan. Tetapi itu satu bagian ciri-ciri daripada Farisi yang hidup di dalam kemunafikannya. Oleh Rasul Paulus memang diperingatkan kepada jemaat di Galatia itu. Mereka hanya ingin untuk mendapatkan nama. Tapi jikalau saya dan saudara memang membawa jiwa untuk bertemu dengan Kristus, untuk mendapat satu kehidupan perubahan di dalam Kristus, untuk meninggalkan kejahatan seperti yang kita sudah baca tadi di dalam perintah petunjuk kehidupan. Disitulah saudara sebetulnya saya dan saudara dipanggil. Tidak untuk membujuk mereka mau datang ke gereja sini supaya jumlah ini tambah banyak. Tapi jika saudara dan saya mempunyai beban lebih dan ingin membawa jiwa, biarlah tujuan yang saya dan saudara lakukan. Karena saya dan saudara merindukan jiwa tersebut boleh bertemu dengan Kristus, di mana saya dan saudara boleh berjemaat bersama. Disitulah saudara sebetulnya perbedaannya nanti. Bagaimana hanya kita akan bertemu dengan manusia-manusia yang ingin dipermuliakan secara lahiriah, bukan dengan satu kerinduan ingin memuliakan Tuhan dengan sungguh. Sehingga mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Saudara, mungkin kita pernah punya gantungan kalung berbentuk salib. Saudara, di mobil dikasih gantungan berbentuk salib, saudara. Seringkali saya dan saudara bisa misinterpret.
Salib itu sebetulnya satu tanda kehinaan. Salib itu sebetulnya satu tanda kengerian, di mana penjahat-penjahat besar saat itu boleh dimatiin karena kejahatannya. Sehingga dari situlah mereka sebetulnya, jikalau mereka harus percaya kepada Yesus yang disalibkan, mereka tidak sanggup dan tidak mau. Mereka mungkin akan dicemooh, mereka mungkin tidak akan diterima, karena salib itu sendiri adalah satu tanda kekejian. Itulah sebetulnya kejinya dosa saya, kejinya dosa saudara yang sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi sanggupkah kita mengerti? Sehingga di situ pun hidup saya boleh berubah, hidup saudara boleh berubah, tidak kembali berkecimpung di dalam dosa dan kejahatan. Tetapi melalui kekejian kayu salib itu, dosa kita boleh dihapuskan oleh Yesus Kristus. Tidakkah itu anugerah yang harus kembali mempertumbuhkan saya, merubah saudara, memperbaharui bagaimana saudara harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Tidak berkecimpung di dalam kejahatan, kekotoran hati, pikiran, dan mulut. Jauhkan itu. Jika kita memang sudah benar-benar mengecam kebaikan Tuhan, seperti apa yang menjadi ungkapan Rasul Petrus tadi, saudara. Sehingga kita boleh melanjutkan melalui 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 yang kita akan baca bersama. 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Mari kita baca bersama, saudara. 1 Korintus pertama pasal 18, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu akan menjadi kekuatan saya, akan menjadi kekuatan saudara. Jikalau memang kita memiliki satu pengharapan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, untuk tetap bertahan hidup dengan tidak mengikuti jalan-jalan yang jahat, dengan tidak mengikuti segala nafsu perbuatan dosa yang senantiasa mungkin akan menantang saya, akan menantang saudara. Jalan mana yang akan kita pilih? Jalan A, penuh dengan keindahan, tetapi disitulah dosa dan celah di hadapan Tuhan. Atau jalan B yang memang mungkin berat, tetapi kita akan beroleh pertolongan di dalam kuasa salib Yesus itu sendiri. Kembali saudara-saudara mempunyai choice, saya mempunyai choice. Akankah kita hidup seperti orang-orang yang sudah diampuni dosanya? Hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah di dalam Tuhan. Sehingga kembali sebab mereka yang menyenangkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Luar biasa, saudara. Orang yang suka membujuk-bujuk untuk mereka mau disunatkan, mereka sendiri tidak melakukan apa yang seharusnya mereka harus lakukan. Luar biasa, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Jangan suka membujuk. Jikalau saudara sendiri akhirnya tidak setia di dalam bujukan saudara. Karena disitulah kembali satu kemunafikan hidup. Mereka hanya mau dikenal secara lahiriah, tetapi di dalam dirinya tidak ada perbuatan cinta kasih dan kesetiaan, saudara. Itulah kembali satu ciri dan bentuk Farisi. Mereka membujuk agar jemaat di Galatia itu mau disunat di bawah hukum Musa, agar mereka bisa mendapat satu pujian. Sedangkan dia sendiri tidak hidup di dalam hukum Musa itu sendiri. Sehingga kembali saudara, jas saya di sini, baju saudara di sana tidak menjadi jaminan bahwa saya dan saudara memang